Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan. Yang pertama, peta konsep. A. Pengertian norma. B. Fungsi norma. C. Macam-macam norma. D. Jenis-jenis norma dan contohnya. E. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikat. A. Pengertian norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos, yang memiliki arti kata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. C. Ray Calhoun merupakan sosiologi asal Amerika menyatakan norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht yang merupakan ilmuwan sekaligus pakar hukum yang lahir di Surabaya menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa, di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pengertian yang ada dari berbagai macam ahli dan kamus besar bahasa Indonesia di atas mengenai pengertian norma, dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Selanjutnya B. Fungsi norma. 1. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. 2. Untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. 3. Agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. 4. Untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. 5. Digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. 6. Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. 7. Norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. 8. Norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. C. Macam-macam norma. 1. Norma formal. 2. Norma non-formal. 1. Norma formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Contoh dari norma formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah, dan masih banyak lagi.
Berbagai norma formal lainnya seperti nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat kamu pelajari dalam buku teori hierarki norma hukum yang membahas mengenai wujud penerapan dari sistem negara hukum Indonesia. Contoh norma kesopanan, seperti pada contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar, dan masih banyak lagi. Dalam mewujudkan nilai kesopanan ini, seseorang harus ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya agar pemahaman tersebut sudah ada sejak dini. Selanjutnya D. Jenis-jenis norma dan contohnya. 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan 4. Norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Berdasarkan pengertian norma agama, maka di dalamnya memiliki sifat yaitu dogmatis, yang berarti bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah maupun juga dikurangi. Nilainya sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci masing-masing agama. Norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia, berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhirat. Contoh norma agama, di mana dalam agama Islam dilarang memakan makanan yang mengandung babi. Sedangkan agama memiliki pantangan yang berbeda mengikuti ajaran agama masing-masing. Hal ini termasuk sebagai pandangan hidup agama Islam yang menjadi konsep seseorang maupun golongan masyarakat dalam hidup di dunia yang dapat kamu pelajari lebih dalam pada buku Pandangan Hidup Muslim oleh Abdul Malik Karim Amrullah. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan suatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya, norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat. Contoh norma kesusilaan. Seperti salah satu contoh kasus norma kesusilaan adalah bagaimana seorang siswa yang mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah, sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek teman sekolahnya. Yang jika ketahuan siswa tersebut akan mendapat sanksi bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan. Dengan adanya norma kesusilaan, menjadi sebuah batasan bagi seseorang untuk tidak melanggar dan melakukan tindak kejahatan. Buku Kejahatan Kesusilaan ini menjelaskan mengenai berbagai kejahatan kesusilaan yang semakin banyak bermunculan seperti pencabulan, pelecehan, seksual, dan masih banyak lagi. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup berdamping satu sama lain.
Norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat maupun menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul, dan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Contoh norma kesopanan, seperti pada contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar, dan masih banyak lagi. Dalam mewujudkan nilai kesopanan ini, seseorang harus ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya agar pemahaman tersebut sudah ada sejak dini. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti membayar denda atau dipenjara. Contoh norma hukum. Seperti pada contohnya di Indonesia sendiri, aturan hukum yang ada diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikat. 1. Cara atau usage. Norma sosial jenis ini memiliki daya pengikat yang paling lemah karena sanksi yang diberikan jika dilanggar biasanya hanya berupa cemoohan. Contoh dari norma sosial jenis cara adalah ketika kamu sedang makan tidak boleh berbicara. Ketika norma tersebut dilanggar, kamu akan ditegur atau diperingati oleh orang-orang yang ada. 2. Kebiasaan atau folkways. Norma sosial jenis ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat daripada norma jenis cara atau usage, karena merupakan suatu aturan yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Contoh dari norma sosial jenis kebiasaan adalah ketika sebagai manusia harus menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita. Jika norma tersebut dilanggar, maka sanksi yang diterima akan berbeda-beda, tergantung seberapa sering kita melakukan hal tersebut dan apakah ada niat untuk merubah diri menjadi lebih baik. 3. Kelakuan atau mores. Norma sosial jenis ini merupakan daya pengikat yang lebih kuat daripada norma jenis kebiasaan atau folkways, karena norma jenis ini merupakan suatu aturan yang telah disepakati dalam lingkungan masyarakat dan dijadikan nilai standar bagi orang di dalam lingkungan tersebut. Jika norma sosial jenis tata kelakuan atau mores ini dilanggar, maka sanksi yang diterima akan lebih berat. Contoh dari norma sosial jenis ini adalah larangan berzina atau hubungan terlarang, di mana jika dilanggar maka akan diadili secara hukum yang berlaku di suatu daerah. 4. Adat istiadat atau kostum. Dan yang terakhir, norma sosial ini memiliki daya pengikat yang paling tinggi daripada norma sosial lain, karena memiliki sifat turun-temurun yang sudah menjadi kewajiban orang di lingkungan tersebut. Dan jika norma sosial jenis adat istiadat atau kostum ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang berat. Contoh dari norma sosial jenis ini adalah larangan orang Batak menikah dengan orang yang memiliki marga sama.
Demikian penjelasan tentang materi norma dalam kehidupan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.